pokok-pokok ajarannya itu mampu menjadikan suatu ideologi, menjadikan suatu pandangan hidup di seluruh dunia. Makanya Michael Hart dalam bukunya 100 tokoh yang berpengaruh di dunia, maka Muhammad merupakan tokoh nomor wahid. Karena banyaknya tokoh-tokoh hebat tapi tak mampu memberikan gagasan-gagasan pokok yang menyebar ke seluruh dunia yang hanya 23 tahun sehingga mampu menjadikan satu pedoman yang sampai hari ini itu adalah sangat besar. Nah, kawan-kawan, pada kesempatan ini tentunya hasil sejarah Islam merupakan juga rangkaian pokok dari NDPH ini yang telah dicetuskan oleh Kakanda Profesor Nurholis Majid. Itulah salah satu tokoh pemikir besar abad 20 yang telah dicetak oleh Himpunan Mahasiswa Islam yang berangkat dari satu kesederhanaan pemikiran dan perjuangan yang begitu panjang untuk senantiasa mengawinkan antara Islam, Indonesia dan modern. Makanya dalam bukunya Keislaman, Keindonesiaan dan Kemodernan, maka di situ pokok-pokok pemikiran Cak Nur atau Profesor Nurholis Majid yang senantiasa melakukan perubahan-perubahan cara berpikir dan lompatan-lompatan cara berpikir, yaitu melalui dengan cetakan-cetakan bukunya, melalui dengan tulisan-tulisan beliau, sehingga bekerja keras berhasil mampu mengawinkan suatu pemahaman yang komprehensif antara keislaman, keindonesiaan dan kemodernan. Dia pula lah yang telah menjuluki ayahanda Profesor Raf Rampani, pendiri Himpunan Mahasiswa Islam pada saat itu masih semester 3, sehingga dia menjuluki bahwa ayahanda Raf Rampani merupakan tokoh abad jenius dan tokoh abad 20 yang sangat jenius, yang senantiasa melihat peluang-peluang keislaman dan memberikan tawaran solusi bahwa Islam merupakan satu-satunya ajaran yang mampu memberikan suatu solusi di setiap segala aspek dan problematika yang ada di kehidupan ini. Baiklah kawan-kawan, pada kesempatan ini tentunya kawan-kawan sudah melewati dialog kebenaran, dan itu sangat penting dalam proses penyadaran, dalam berkeyakinan, proses kesadaran dalam memeluk agama atau memeluk satu ajaran, yaitu sebagai proses kesadaran. Karena kawan-kawan hadir di Islam itu karena hanya kebetulan saja lahir dari rahim perempuan, lahir dari ibu yang Islam. Lantas bisakah kita menjustis bahwa orang yang tidak termasuk dalam golongan Muhammad seperti kalian, siapakah yang berani menjustis bahwa dia adalah orang yang tidak pantas masuk dalam perlindungan Tuhan, tidak pantas masuk dalam surganya Tuhan nanti di akhirat? Bukankah dia terlahir dalam keadaan tidak seperti kalian? Bukankah dia terlahir hanya kebetulan saja lahir dari rahim seorang Kristen, kebetulan saja lahir dari seorang Buddha, kebetulan saja dia adalah anak manusia yang lahir dari golongan Konghucu, kebetulan saja dia yang lahir dari kaum Majusi, Yahudi dan Nasrani? Apakah kita mau mengklaim bahwa dia adalah orang yang tidak termasuk kepada orang yang selamat? Bukankah kita itu merupakan satu pemahaman yang ego ketika kita mengedepankan pemahaman-pemahaman seperti itu? Bagaimana ketika kawan-kawan yang kebetulan lahir dari rahim seorang Yahudi, lahir dari rahim seorang Nasrani atau Kristen, kemudian orang Islam mengatakan bahwa Anda tidak bisa selamat? Lantas apa kira-kira yang ada dalam pikiran kawan-kawan? Nah, inilah yang mencoba kita gagas kembali, mencoba kita membicarakan kembali tentang esensi ajaran Islam, yang bagaimana itu Islam dan bagaimana cakupan-cakupan itu Islam. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai saja. Ada yang ingin berkomentar apa itu Islam? Atau sebelumnya tolong isi di sini supaya pas-pas, ya. Yang laki-laki tinggal di sini saja. Nah, tentunya menjadi poin pertama dalam memasuki materi ini
wajarkah kita mengklaim bahwa orang di luar daripada keyakinan kalian merupakan orang yang tidak bisa mendapatkan keselamatan, ya, keselamatan Tuhan di akhirat? Beranikah kita mencap, beranikah kita mengatakan bahwa orang di luar daripada keyakinan kawan-kawan atau di luar keyakinan Islam yang dibawa oleh Muhammad adalah orang yang tidak mampu dan tidak bisa merasakan namanya nikmatnya surga Tuhan? Karena bukan golongan dari kalian adalah orang yang Islam, yang hanya kebetulan lahir dari rahim perempuan yang Islam. Kira-kira bagaimana pandangan kawan-kawan melihat fenomena-fenomena seperti ini? Sehingga inilah yang menyebabkan kebanyakan orang yang berselisih tentang agama, kebanyakan orang yang berkelahi, kebanyakan orang yang melakukan satu pemberontakan atas persoalan kesalahpahaman tentang bagaimana itu agama-agama. Adanya ego yang muncul dari setiap golongan-golongan, adanya ego yang masuk dan muncul dari setiap kalangan-kalangan yang mengatakan bahwa hanya golongannya saja yang selamat. Kristen pun juga mengatakan seperti itu, bahwa hanya golongan saya yang selamat. Di luar daripada golongan saya maka dia tidak selamat. Islam pun juga mengatakan seperti itu. Sehingga muncullah dalam dialog kebenaran dipertanyakan tentang keyakinan. Dan memang saya ingin bertanya kepada kawan-kawan, Anda Islam? Pertanyaan kemudian, kapan Anda masuk Islam? Ya? Kapan Anda masuk Islam? Ya? Gini, Anda Islam? Kapan Anda masuk Islam? Ya? 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 Sejak berada dalam kandungan. Sejak berada dalam kandungan. Apa yang membuktikan? Karena pada Surah Al-A'raf ayat 172 Tuhan mengatakan, apa dia katakan itu sebagai perjanjian primordial Tuhan kepada hambanya, yaitu 7172 atau disebut sebagai surah Al-A'raf. Fakultas dakwah semua. Ada yang di luar. Dua kata yang di luar dari fakultas dakwah. Yang mana? Dakwah. Yang lain dari mana? Ini. Semua. Ya. Ini. Oh, dakwah. Siapa lagi yang lain? Mau dakwah ya? Oke. Jadi 172 bagaimana berartinya itu? Tentang perjanjian primordial kawan-kawan di masa alam rahim manusia. Tuhan mengatakan alastu. Tuhan mengatakan